Kita akan mengajukan 3 pertanyaan, dan dengan pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa puasa itu menyampaikan manusia ke maqam ketakwaan, atau kesimpulan bahwa falsafah, bahwa hikmah daripada puasa itu adalah agar manusia sampai kepada maqam ketakwaan. Pertanyaan pertama, apakah perubahan itu sesuai dengan tabiat manusia? Ini pertanyaan penting. Kenapa? Karena tadi kita katakan bahwa puasa yang menghantarkan manusia ke maqam takwa adalah puasa yang memberikan proses perubahan. Puasa yang merubah. Oleh karena itu kita tanya, apakah perubahan itu sesuai dengan tabiat manusia atau tidak? Sesuai dengan fitrah manusia atau tidak? Karena kalau sesuatu tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak sesuai dengan tabiatnya, maka sulit diterima, apalagi dijalankan. Kalau kita asumsikan bahwa perubahan itu tidak sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia, maka orang akan sulit melakukan perubahan. Ya, sama kalau kita analogikan, kalau ada orang yang melarang seseorang untuk makan dan minum, larangan ini akan sulit untuk diterapkan atau dilakukan. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan tabiat manusia, bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu selalu makan dan minum. Sehingga kalau kita menetapkan satu aturan yang bertentangan dengan fitrah dan tabiatnya, aturan itu tidak akan diterima. Maka kita pertanyakan sekarang, apakah perubahan itu sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, perubahan yang harus dilakukan melalui puasa itu perubahan seperti apa? Karena perubahan banyak, atau secara umum minimal terbagi 2. Ada perubahan yang positif, ada perubahan yang negatif. Nah, maka sekarang kita tanyakan atau pertanyakan, perubahan yang harus dilakukan, yang harus lahir dengan melalui puasa, itu perubahan yang seperti apa? Kemudian pertanyaan ketiga, apa tujuan dari perubahan melalui puasa ini? Kalau kita selesai menjawab 3 pertanyaan ini, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa hikmah di balik puasa itu la'allakum tattaqun. Kita mulai menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah perubahan sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia? Jawabannya iya. Perubahan itu sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan perubahan itu adalah fitrah dan tabiat manusia. Artinya manusia lahir dengan membawa fitrah perubahan. Maka dalam diri manusia itu selalu ada dorongan untuk senantiasa berubah. Untuk senantiasa berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu adalah dorongan fitrawi. Maka kita sering merasakan kesal atau bosan kalau mengalami satu kondisi yang diulang-ulang. Ya, kita kadang merasa bosan atau bahkan kesal kalau melakukan satu hal atau satu kondisi yang diulang-ulang. Diulang-ulang itu artinya tidak ada perubahan. Kenapa kita kesal ketika kita mengalami satu kondisi yang tidak ada perubahan? Karena memang tabiat manusia mendorong untuk selalu berubah. Fitrah manusia selalu menggiring manusia untuk selalu melakukan perubahan-perubahan. Jadi kekesalan kita, kejenuhan kita ketika melakukan satu rutinitas yang tidak berubah, itu menunjukkan bahwa perubahan adalah hal yang bersifat fitrawi dalam diri kita. Ya. Justru sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mau berubah, itu yang bertentangan dengan fitrahnya. Kalau ada orang yang tidak mau mengupgrade dirinya,
atau minimal tidak mau beralih dari satu kondisi ke kondisi yang lain, itu dia sedang menentang tabiat dan fitrahnya. Ya, karena jadi kita katakan bahwa perubahan itu adalah tabiat manusia. Ya. Sejak kecil manusia itu mengalami perubahan-perubahan, mengalami pergantian-pergantian, dan terus akan seperti itu karena itu tabiat manusia. Sama seperti manusia senantiasa makan, manusia senantiasa minum, manusia senantiasa mencintai, itu akan terus seperti itu. Karena itu adalah tabiat dan fitrah mereka. Jadi sekarang kita bisa mengatakan bahwa perubahan itu merupakan fitrah dan tabiat manusia. Kalau merupakan fitrah dan tabiat manusia, maka perubahan yang harus lahir karena puasa itu adalah sesuatu yang seharusnya terjadi. Karena sesuatu yang sesuai dengan fitrah mereka. Jadi tadi kita katakan bahwa puasa itu harusnya memberikan perubahan. Puasa yang menyampaikan manusia ke makom takwa adalah puasa yang memberikan efek perubahan. Dan perubahan itu harusnya sesuai dengan tabiat manusia. Jadi kalau manusia puasa dan melakukan perubahan-perubahan, itu sudah cocok dan sesuai dengan fitrah mereka. Justru kalau tidak ada perubahan, itu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, jadi kalau ada orang puasa, tapi pas puasanya sama aja dengan tidak puasa, dia bukan menentang syariat, walaupun syariat juga mengharuskan ada perubahan, tapi pada dasarnya dia sedang menentang fitrahnya. Karena secara fitrah harusnya ada perubahan, harusnya ada perbedaan ketika dia puasa dengan tidak puasa. Ya, seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, perubahan seperti apa yang harus dilakukan melalui puasa? Karena kan tadi macam perubahan banyak. Ada perubahan yang positif, ada perubahan yang negatif. Nah, kalau kita bertanya, perubahan seperti apa yang harus dicapai, yang harus dilakukan melalui puasa? Jawabannya jelas. Perubahan yang positif, perubahan yang mengarahkan manusia kepada hal-hal yang lebih mulia. Perubahan yang membuat manusia meningkat spiritualitasnya, meningkat kejiwanya. Perubahan yang membuat manusia lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang membuat manusia lebih mulia dari sebelumnya. Itu perubahan yang diinginkan melalui puasa. Jadi orang ketika puasa, dia harus berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih mulia, ke arah yang lebih tinggi, dan ke arah yang lebih indah. Itu perubahan yang diharapkan dan yang diinginkan melalui puasa. Contoh realnya, dengan puasa, orang yang tadinya tidak rajin sholat, menjadi rajin sholat. Ini perubahan melalui puasa kepada arah yang lebih baik. Orang yang tadinya mungkin tidak sholat, menjadi sholat. Itu perubahan. Orang yang tadinya tidak baca Al-Quran, menjadi baca Al-Quran. Atau orang yang tadinya baca Al-Qurannya cuma 1 baris per hari, menjadi 1 juz per hari. Ya. Atau yang tadinya 1 juz per hari, menjadi 1 Al-Quran per hari. Ya. Ya, 1 Al-Quran itu 1 kalimat Al-Quran. Ya. Seperti itu. Ya, itu perubahan, ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Orang yang tadinya malas menjadi rajin, itu perubahan yang baik. Orang yang tadinya ya suka menggunjing orang, suka menggibah orang, suka namimah, mengadu domba, tapi karena puasa terjadi perubahan. Sekarang dia tidak mengadu domba lagi. Sekarang dia adu kucing.
Artinya dia tinggalkan kebiasaan buruk lamanya. Itu perubahan. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik. Itu perubahan yang diharapkan dengan puasa. Maka kalau ada orang yang puasa tapi tidak mengalami perubahan apapun, maka tadi kita katakan dia tidak akan mendapatkan falsafah puasa. Namun sayang, kadang ini mungkin budaya kita, ya, budaya Indonesia, dengan datangnya puasa, dengan datangnya Ramadan, dengan berpuasa, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, yang tidak pernah ada sebelum puasa. Seperti apa? Ngabuburit, ya. Apalagi? Takjilan. Terus apa lagi? Ya. Tarawehan. Terus apa lagi kebiasaannya? Harus ada jus buah. Harus ada gorengan. Harus ada macam-macam makanan sebelum kita buka puasa. Yang itu sebelumnya gak ada. Sebelum puasa itu makannya biasa aja, lauk sama sayur. Tanpa harus memikirkan harus ada jus buah. Tanpa harus memikirkan ada apa gorengan-gorengan, jalan kote, risoles, atau apalagi ada ya, goreng jamur dan yang lain-lain. Ya. Yaitu perubahan karena puasa. Ya. Tetapi perubahan yang ya tidak bersentuhan dengan spiritual, tidak bersentuhan dengan ya, arah yang mengarahkan kepada ketakwaan. Ya saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Itu mubah, ya, boleh saja. Asal tidak berlebihan. Tapi yang terpenting dengan puasa adalah terjadi perubahan kepada hal-hal yang bersifat maknawi. Hal-hal yang bersifat ukhrawi. Bukan hal-hal yang bersifat materi, yang bersifat duniawi saja. Ya, yang bersifat perut saja. Bukan hal-hal seperti itu. Tapi perubahan yang orientasinya adalah peningkatan maknawi kita, peningkatan kejiwaan kita, dan nanti ujungnya kita sampai kepada falsafah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Atau apalagi kalau ada di luaran sana, ya, di dunia lain. Dengan puasa itu dia menjadi punya agenda dan jadwal khusus nonton drakor. Ya. Sebelum puasa itu gak ada jadwal khusus nonton drakor. Ya, pas masuk bulan Ramadan, pas masuk puasa, tiba-tiba jadi ada jadwal khusus untuk nonton serial drakor atau nonton serial Doraemon, ya, atau jadwal-jadwal lain yang sebelumnya sebelum puasa itu tidak ada. Atau kalau antum mungkin lihat di luaran sana juga, ya, banyak sekali ibu-ibu, emak-emak itu punya jadwal khusus nonton film khusus kalau Ramadan. Ya. Itu perubahan. Kenapa? Karena sebelum Ramadan tidak ada. Sebelum puasa tidak ada. Jadi terjadi perubahan karena puasa. Hanya saja perubahannya bukan perubahan yang bersifat maknawi, bersifat ukhrawi. Maka kita harus pastikan, harus jelaskan. Perubahan yang harus lahir karena puasa atau melalui puasa adalah perubahan-perubahan yang bersifat maknawi. Perubahan yang mampu meningkatkan jiwa kita, spiritualitas kita. Perubahan yang mampu mendekatkan kita dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan kedua, yaitu tadi perubahan seperti apa yang diinginkan melalui puasa. Kita masuk kepada pertanyaan ketiga. Dan dengan pertanyaan ini kita akan simpulkan pembicaraan kita.
Pertanyaan ketiga adalah apa tujuan dari perubahan melalui puasa? Jadi kalau kita tadi katakan bahwa puasa itu harus memberikan perubahan. Puasa itu harus ya berupa proses perubahan. Perubahan kepada arah yang bersifat maknawi dan ukhrawi. Maka pertanyaan terakhir, apa tujuan daripada perubahan melalui puasa itu? Kenapa kita harus berubah melalui puasa? Atau kenapa puasa itu harus memberikan efek perubahan dalam diri kita? Apa alasannya? Apa tujuannya? Jawabannya ada 3. Yang pertama, kita harus berubah agar kita menjadi pribadi yang seimbang antara syahwat dan iffah. Agar kita mampu menyeimbangkan syahwat dan iffah kita. Syahwat itu adalah keinginan-keinginan liar. Iffah itu adalah penjagaan diri, penjagaan harga diri kita. Kita paham dan kita merasakan bahwa antara syahwat dan iffah itu selalu bertentangan. Antara mengikuti syahwat dengan menjaga iffah itu sangat bertentangan. Kalau kita mengikuti syahwat, maka iffah kita hancur. Kalau kita menjaga iffah, maka syahwat tidak akan terikuti. Jadi kedua hal ini, dua hal yang saling bertentangan dalam diri kita. Kalau kita mengumbar, kalau kita mengikuti syahwat seksual, maka hilang harga diri kita. Orang yang selalu mengumbar syahwatnya, dia akan kehilangan harga dirinya, akan kehilangan nilai dirinya. Iffahnya tidak akan ada. Kita lihat banyak sekali di luar sana. Ya, laki-laki atau perempuan yang ingin dilihat dan ingin populer sampai mengumbar auratnya. Itu dia sedang mengikuti syahwatnya. Tapi dengan mengikuti syahwatnya hilanglah iffahnya, hilanglah harga dirinya. Artinya apa? Antara syahwat dan iffah itu dua hal yang saling kontradiksi dan saling tarik-menarik. Kalau orang mengikuti syahwat atau kemauan liar makanannya, selalu mengikuti keinginan makan, maka dia akan selalu keliling kulineran. Ya, cari makanan apalagi yang belum dimakan. Maka sampai makanan yang tidak pernah dimakan orang juga dimakan. Anda lihat di Cina itu, sampai ada gulai buaya, ya, ada sate ular, ya, dan kecoa-kecoa yang lainnya, kelelawar, itu dimasak, dimakan. Bagi mereka daging ayam itu sudah tidak aneh lagi. Itu sudah sangat bukan makanan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka umbar syahwat makanan. Sehingga hilanglah iffahnya, hilanglah harga dirinya. Ya, seperti itu. Orang yang mengumbar syahwat popularitas, mengejar kepopuleran, dia akan menghalalkan segala cara sehingga harga dirinya hilang. Syahwat apapun kalau itu diumbar, kalau itu tidak dikontrol, maka akan menghilangkan iffah, akan menghilangkan harga diri dan nilai dirinya. Ya, seperti itu. Nah, maka dengan puasa, dengan perubahan melalui puasa, kita berharap bisa menyeimbangkan antara syahwat dengan iffah tadi. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Dengan puasa kita kontrol syahwat. Dengan puasa kita manage syahwat dan keinginan liar kita. Keinginan-keinginan liar tentang jinsia atau seksual kita kontrol karena puasa. Ya. Keinginan-keinginan makan yang berlebihan kita kontrol karena puasa. Keinginan untuk bermaksiat apapun kita kontrol karena puasa. Kalau puasa ini kita kontrol, kita manage, maka iffah terjaga. Disitulah keseimbangannya. Jadi keseimbangan antara iffah dan syahwat itu ketika kita mengontrol syahwat kita. Kenapa kita kontrol? Karena syahwat tidak mungkin kita hilangkan.
Syahwat itu adalah hal yang bersifat fitrawi dalam diri manusia. Sehingga kalau kita hapus, kalau kita hilangkan tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrolnya, tidak selalu mengumbarnya. Itu yang kita lakukan dengan puasa. Ya. Maka tujuan dari perubahan melalui puasa yang pertama adalah agar terjadi keseimbangan antara syahwat dengan iffah. Bagaimana keseimbangan itu tercapai? Dengan kita mengontrol syahwat. Dan puasa memberikan kontrol itu. Maka itu kita dengar dalam riwayat, dan Nabi sering menyabdakan bahwa orang yang belum mampu menikah falyasum. Ya. Orang yang belum mampu menikah itu falyasum. Hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa ini bisa mengontrol syahwat. Puasa ini bisa memanage syahwatnya sehingga dia aman, sehingga iffahnya, harga dirinya bisa terjaga. Ya, ini menunjukkan bahwa perubahan melalui puasa itu tujuan pertamanya agar terjadi keseimbangan antara syahwat dan iffah. Maka puasa itu tidak hanya sekedar menahan nafsu, menahan haus dan lapar. Puasa itu tidak sekedar kita tidak makan dan tidak minum. Lebih daripada itu, puasa adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk mengontrol syahwat kita. Bagaimana kita melatih diri kita untuk punya manajemen atau punya aturan terhadap syahwat kita. Bahwa sekarang syahwat tidak boleh, nanti boleh. Itu kita punya kontrol dengan puasa. Nanti kalau sudah menikah, tafadhal. Sekarang lah. Itu kontrol terhadap syahwat. Ada makanan bukan milik orang. Karena puasa, tidak boleh. Walaupun kalau tidak puasa bisa aja. Ya minimal puasa bisa mengontrol syahwat kita. Jadi hakikat terdalam daripada puasa bukan sekedar nahan lapar dan haus. Melainkan bagaimana kita memanage dan mengontrol syahwat kita. Mengontrol keinginan-keinginan liar kita. Itu tujuan utama dari perubahan melalui puasa. Yang kedua, perubahan melalui puasa itu bertujuan untuk agar manusia bisa mencapai itmi'nan, ketenangan. Jadi dengan puasa, dengan melakukan proses perubahan-perubahan, manusia diharapkan bisa mencapai level atau makom ketenangan. Tenang dirinya, tenang jiwanya, tenang pikirannya. Karena manusia ini dengan berbagai kondisi, dengan berbagai interaksi, banyak mengalami berbagai kondisi mental, berbagai kondisi kejiwaan. Banyak yang perasaannya itu resah terus, gelisah terus, galau terus. Ya, dalam bahasa Arab galau itu qalaq. Kalau dalam bahasa Indonesia qalaq. Itu antum santap terus pas bulan puasa. Ya. Jadi manusia itu secara tabiat selalu mengalami berbagai perasaan yang berubah-berubah. Kadang galau, kadang kacau, kadang risau, kadang bahagia, kadang sengsara, kadang sedih, kadang tidak. Kadang-kadang. Ya. Dengan puasa, dengan melakukan proses perubahan-perubahan melalui puasa, manusia bisa mencapai itmi'nan. Bisa mencapai makom ketenangan. Kenapa? Karena puasa memberikan latihan itu. Ya. Dengan puasa orang berlatih untuk tidak gibah. Orang berlatih untuk tidak mendengarkan namimah dan gibah sehingga tenang hatinya. Karena sumber ketidaktenangan itu ketika dia sudah menceritakan orang lain menceritakan orang lain lagi, terus seperti itu sehingga ya tidak tenang hatinya.
Karena setelah dia menceritakan orang lain berpikir, mungkin orang lain menceritakan saya. Padahal belum tentu. Tapi karena orang kalau selalu menceritakan orang lain, itu dia akan berpikir orang lain juga menceritakan dia seperti dia menceritakan orang lain. Sehingga pikirannya gelisah, hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Dan dengan puasa kita dilatih untuk tidak seperti itu. Ya, maka dalam hadis Rasul dikatakan, ya, idza asbahta shaiman falyasum basaruka wa udhunuka wa sya'ruka wa jilduka wa jami'u jawarihika. Jika kalian puasa, maka puasakanlah penglihatannya, puasakanlah pendengarannya, puasakanlah rambutnya, kulitnya, dan semua anggota badannya. Ini artinya apa? Puasa melarang kita untuk menggibah atau membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya, berbohong. Puasa melarang kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya didengarkan. Puasa bahkan melarang kita, melatih kita untuk tidak menyentuh apapun yang tidak seharusnya disentuh. Seperti listrik contohnya. Itu tidak boleh disentuh. Harus dipuasakan. Tidak boleh menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Seperti itu. Nah, kalau kita selalu puasa dan terlatih seperti itu, maka tenang hati kita. Karena orang yang tidak tenang itu ketika dia tidak mengerem tangannya untuk tidak menyentuh listrik. Dia tidak akan tenang. Karena dia menyentuh sesuatu yang tidak harus atau tidak seharusnya dia sentuh. Orang yang tidak tenang itu ketika dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Ya, pocong dia lihat, dia tidak tenang. Kepikiran terus. Oleh gombel, genderuwo, kuntilanak, apalagi, dan jenis-jenis hantu yang lainnya. Itu kalau dia lihat, dia tidak akan tenang. Jiwanya tidak akan tenang, pikirannya tidak akan tenang. Orang yang tidak tenang itu ketika dia mendengar sesuatu yang tidak seharusnya dia dengar. Ya. Jadi ketidaktenangan itu sumbernya adalah ketika kita menggunakan anggota badan kita, ketika kita menggunakan panca indera kita kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Maka hati tidak akan tenang, jiwa tidak akan tenang, akal tidak akan tenang. Tapi dengan puasa kita rubah hal itu. Kita dilatih untuk tidak menggunakan panca indera terhadap hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau kita sudah terlatih seperti itu, maka kita akan sampai kepada maqamul itmi'nan, kepada level ketenangan, hatinya jadi tenang. Ya. Maka kalau kita masih puasa tapi hatinya masih risau, masih galau, mempertanyakan yang belum ada, ya, atau yang belum datang, atau yang belum lahir sekalipun, itu belum ada perubahan dari puasanya. Kalau masih risau, ya, karena puasa itu memberikan suatu perubahan yang hasilnya nanti adalah itminan, ketenangan hati. Ya, itu yang kedua. Jadi tujuan perubahan melalui puasa yang kedua adalah agar kita sampai kepada maqam al-itminan. Dan maqamul itminan ini dipuji Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan puncak dari penghambaan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah seru jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah, bergabunglah dengan hambaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hambaku. Bergabunglah dengan hamba Allah yang sudah tenang-tenang hatinya, yang sudah sampai ke maqamul itminan, tidak ada gelisah, tidak ada galau, tidak ada risau. Siapa orang-orang yang sampai pada maqam itminan? Mereka adalah waliullah. Mereka adalah wali-wali Allah yang sudah tidak ada kesedihan dan tidak ada lagi kerisauan dalam dirinya. Hatinya tenang. Kenapa? Karena selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun hatinya tenang.
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan tersambung dengan Allah, maka tatmainnul qulub, hati itu akan tenang. Ya. Nah, orang-orang yang melakukan proses perubahan melalui puasa, selalu berubah dengan puasa, dia akan sampai kepada itminanul qalb, dan hatinya akan senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan daripada perubahan melalui puasa itu agar manusia menjadi orang-orang yang layak mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah. Sebagaimana dalam khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrun du'aitum fihi ila diafatillah wa syahrun ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kalian itu diundang untuk menyantap jamuan-jamuan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian itu dijadikan ahli karamatillah. Dijadikan orang-orang yang layak mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi orang yang layak mendapatkan karamatullah itu orang yang puasanya memberikan efek perubahan. Orang yang puasanya mengalami proses perubahan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif, sehingga puncaknya dia menjadi orang-orang yang layak mendapatkan karamah Allah, orang-orang yang layak mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang ketiga daripada perubahan yang harus kita lakukan melalui puasa. Sampai di sini kita sudah bisa menjawab tentang hikmah daripada puasa. Hikmah daripada puasa yang melahirkan perubahan-perubahan. Pertama, kita bisa mengontrol syahwat kita dan menyeimbangkan antara syahwat dengan iffah. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Kita sampai kepada maqamul itminan, sampai kepada level dan makom ketenangan. Dengan puasa yang melahirkan perubahan-perubahan, kita akan sampai kepada makom orang yang senantiasa tenang hatinya, senantiasa tumanina hatinya. Yang ketiga, dengan puasa yang melakukan proses perubahan-perubahan, orang akan menjadi orang-orang yang layak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga hal ini adalah karakteristik orang yang bertakwa. Tiga poin ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka sesuai dengan ayat. Ketika ayat Al-Quran mengatakan kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu pertama dia punya keseimbangan antara syahwat dan iffahnya. Bisa mengontrol dan bisa memanage syahwatnya. Itu orang takwa. Yang kedua, orang takwa itu dia yang senantiasa tenang dan tumanina jiwanya, tumanina hatinya. Yang ketiga, orang yang takwa itu dia yang layak dan berhak mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, ya, falsafah atau hikmah daripada puasa itu adalah agar manusia mencapai makom ketakwaan. Tetapi puasa yang melahirkan proses perubahan dari yang baik menuju yang lebih baik, dari yang tidak baik menuju yang baik. Puasa yang melahirkan perubahan-perubahan kepada arah yang bersifat maknawi dan ukhrawi. Itu puasa yang hikmahnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari apa yang kita bicarakan tadi, dan bahkan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita tergolong orang-orang yang puasa
dan mendapatkan hikmah daripada puasa yang kita lakukan dan kita jalankan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila ahkamit thariq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitil thayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.